dalam kasih Kristus, Ibu Bapak Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, kesiapan membutuhkan latihan. Ayat yang melandasinya berasal dari surat Petrus yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang pertama. 2 Petrus 2 ayatnya yang pertama mengatakan demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ibu Bapak Saudara, bicara mengenai pengajar, saya menjadi teringat pada pengajar gitar saya ketika saya di sekolah dasar dulu. Ketika saya mengawali keinginan untuk bisa memainkan alat musik, maka saya belajar pada seorang guru gitar. Di awal saya belajar bermain gitar, saya membayangkan Bapak Ibu Saudara kalau saya itu ikut kursus gitar, belajar pada seorang guru gitar, maka segera setelahnya saya bisa memainkan lagu, saya bisa mengiringi orang bernyanyi. Kurang lebih saya bayangkan saya bisa langsung bermain seperti ini. Namun ternyata dalam 1 bulan atau bahkan beberapa bulan awal, saya diajari memang untuk mengiring lagu, untuk memainkan lagu. Namun bukan seperti tadi. Saya diajar untuk memainkan nada-nadanya, melodi-melodinya seperti ini. Dan memainkan melodi-melodi itu tak semudah yang saya bayangkan juga ternyata Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan latihan yang cukup supaya ketika saya berjumpa dengan guru saya menjadi siap. Saya dinyatakan sudah tepat memainkan lagu tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi siap ternyata memang dibutuhkan yang namanya latihan. Nah, dalam bacaan kita tadi Bapak Ibu Saudara, penulis surat Petrus yang kedua ini berharap agar umat Allah itu juga siap. Siap apa? Bukan siap bermain lagu tentunya, tapi siap menghadapi para pengajar palsu yang mungkin bisa menyelewengkan kebenaran firman yang mereka miliki. Nah, untuk menjadi siap menghadapi para pengajar palsu, menjadi tidak goyah dan tetap teguh pada iman yang tepat, dibutuhkan latihan juga. Latihannya bagaimana? Tentu yang namanya latihan rohani adalah sebagaimana yang kita tahu sampai hari ini. Dibutuhkan kedisiplinan dari setiap kita untuk mau terhubung dengan Allah dalam doa harian kita, dalam perenungan-perenungan firman setiap harinya. Dan kesiapan ini butuh kita perjuangkan. Latihan-latihan rohani dengan membaca firman, berdoa, dan berbagi cerita-cerita tentang penyelenggaraan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita kepada komunitas kita. Itu penting adanya. Bukan hanya kepada sahabat-sahabat kita, sesama pengurus, sesama majelis jemaat, sesama umat Tuhan di sebuah gereja. Kita perlu berlatih di rumah dan melatih orang-orang serumah kita, yakni anggota keluarga kita. Kita perlu menyiapkan bukan hanya diri kita, tapi juga menyiapkan pasangan kita, menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan saudara-saudara kita, bahkan mungkin orang tua kita. Perlu kita siapkan. Perlu kita ajak untuk terus berlatih sehingga ketika mereka berhadapan dengan kehidupan sehari-hari, ketika mungkin berhadapan dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam pengajaran, mereka akan tahu mana yang tepat dan mana yang palsu. Terlebih saat ini kita menghadapi kemajuan teknologi yang membuat kita bisa menyerap
berbagai macam informasi, pengajaran dari mana saja. Kita perlu melatih diri kita, sehingga kita siap berhadapan dengan rupa-rupa pengajaran yang ada. Sehingga meskipun ada pengajar-pengajar atau kelompok-kelompok orang yang mengajar dengan begitu mempesona, kita tidak terjebak pada pesonanya, tapi kita memahami betul apakah itu tepat atau tidak, itu benar atau tidak, itu asli atau palsu. Kiranya kesetiaan kita untuk berlatih membuat kita senantiasa siap menghadapi hari ini, menghadapi berbagai macam rupa pengajaran hari ini maupun masa depan, bersama-sama dengan keluarga kita. Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau sudah menyapa kami pagi hari ini, saat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa juga mau menuntun kami. Kiranya firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan boleh menguatkan kami menjalani hari ini dan hari-hari depan dengan penuh pengharapan kepadamu dan kesetiaan untuk terus menumbuhkan iman kami padamu. Tuntun kami dan mampukan kami Tuhan, supaya kami senantiasa menjadi umat yang siap menghadapi segala tantangan dalam pertolongan kuasa Tuhan. Setelah kami pun juga punya kemauan untuk terus melatih diri kami dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam resapi berikutnya. Tuhan menyertai kita semua.